Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel YouTube kesayangan Anda, Cerita Om Botak. Ya, di sini channel ini kita akan membahas dan belajar sama-sama bagaimana menjadi penjual online yang baik, menjual melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk segera subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan update terbaru karena kita akan upload terus video-video tentang pembelajaran yang menarik dan pastinya cuma ada di channel ini setiap minggunya. Oke, nggak pakai lama, hari ini kita akan bahas suatu topik yang menarik banget. Di tahun 2021 ini, kira-kira bagaimana prospek bisnis online di tahun 2021? Ya, sebagai kilas balik, mungkin teman-teman di sini banyak sekali yang ada naik ya, yang ada turun ya selama 2020 karena pandemi ini. Ya, pastinya banyak sekali cerita-cerita ya yang ada yang sedih ya, ada yang curhat sedih ya. Bisnis online drop 90%, tapi juga ada yang naiknya berkali-kali lipat di tahun 2020 ya. Buat Om Botak sendiri ini merupakan roller coaster ya bisa dibilang, karena kita kan memang jualan jas hujan ya. Sejak Maret itu sendiri yang beli itu drop banget ya. Kita sempat benar-benar terpukul karena drastis banget ya. Bayangin kita kan jual sesuatu yang harus dikenakan pada saat keluar rumah ya, dan pada saat itu lockdown, pandemi, nggak ada yang keluar rumah, jadi nggak ada yang beli jas hujan kita. Jadi kita sempat benar-benar kena banget, tapi perlahan-lahan kita bangkit. Bahkan kemarin di 12.12 itu kita secara transaksi rekor ya, karena memang event Shopee 12.12 kemarin itu di Lazada juga tuh mantap sekali. Nah, itu semuanya adalah proses pembelajaran yang sudah kita pelajari selama tahun 2020, dan tips dan triknya akan terus saya sharingkan setiap minggunya di channel ini ya. Nah, bagaimana tahun 2021 ya? Ada beberapa pelajaran yang bisa kita pelajari. Pertama, masyarakat Indonesia ya pada saat ini itu sudah lebih paham untuk belanja online dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, sebelum pandemi ya. Coba misalnya dari saya sendiri, sebelumnya kalau beli sembako itu nggak pernah beli online. Tapi sejak pandemi kita dipaksa untuk beli online ya. Dari hal-hal simpel ya seperti beli beras ya, kita beli daging, beli buah, kita semuanya arahkan ke online. Ini sesuatu yang sebelumnya tuh nggak pernah terpikirkan ya. Sampai beli peralatan rumah tangga seperti sabun cuci piring ya, beli snack ya, beli makanan ringan, beli minuman soft drink ya, teh botol dan lain-lain ya. Itu semua kita alihkan ke online ya. Mau di Shopee Mart ya, mau di Tokopedia, ke toko-tokonya, mau di Blibli ya, kita arahkan semua itu ke online. Dan ada banyak sekali orang yang memang mengalihkan beli bahan-bahan makanan, beli sembako online. Dan ini analoginya ya, ketika orang sudah mulai merasa comfortable, merasa terbiasa untuk beli barang yang basic, yang barang kebutuhan pokok secara online, betapa dia akan membeli barang-barang hobi, kebutuhan lainnya, belanja baju secara online juga ya. Jadi kita sebenarnya saat ini hanya tinggal tunggu waktunya aja ya. Karena ketika orang sudah nyaman belanja online, orang akan mengalihkan pembeliannya dari offline ke online ketika ekonomi ini sudah pulih ya. 2021 kita semua berdoa supaya ekonominya sudah kembali lagi, dan semua orang akan mulai belanja online ya. Makin banyak orang yang akan kenal online, apalagi setelah event 12.12 kemarin yang begitu successful, yang begitu baik, sehingga sekarang semua orang tahu ya kalau belanja online aja gratis ongkir lah, banyak promonya, banyak cashback, kirimnya cepat, sellernya mantap-mantap ya, no tipu-tipu ya. Apalagi teman-teman yang udah nonton ini pasti ada teman-teman yang seller yang baik ya. Nah, ini ada sebuah survei yang menarik sekali ya, boleh kita sama-sama lihat ya, dari Asosiasi Digital Marketing Indonesia ya. Dan di sini
dia survei dari 2 juta toko. Ada 6,6% dari 2 juta toko itu yang jualan. Jadi teman-teman boleh lihat datanya ya. Ada banyak seller, tapi yang serius itu sedikit. Nah, ini selalu seperti itu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang DM bilang, aduh yang jualan udah banyak nih, ya yang jualan murah-murah, saya mau jualan apa lagi, yang jualan baju udah banyak, yang jualan peralatan hobi ini sudah banyak, yang jualan hijab udah banyak, gimana caranya saya bersaing dengan seller lama ya. Ini sebenarnya kunci jawabannya. Yang jualan banyak, yang serius sedikit ya. Jadi kalau teman-teman di sini sudah mau nonton video ini, itu adalah termasuk teman-teman yang serius ya. Biasanya orang cari ke YouTube kayak misalnya kan cuma cari hiburan. Nah, kalau cari ke YouTube cari pembelajaran, itu teman-teman berarti udah ada niat untuk maju. Nah, itu saya percaya teman-teman udah termasuk dari orang yang bisa sukses jualan online. Nah, jadi 6,6% ini dari total 2 juta itu cuma 128.000 toko yang bisa pecah telur ya. Jadi pecah telur itu penting ya. Yang jualan banyak, yang pecah telur sedikit. Ya, gimana caranya kita bisa pecah telur dan mendapatkan omset secara rutin di online? Ya tentunya balik lagi hanya seller serius yang bisa. Seriusnya gimana? Yang kasih waktunya 100% bahkan lebih untuk belajar dan praktek. Ya, yang kedua, jadi pertama belajar, yang kedua mau praktek. Nah, prakteknya gimana nih ya? Prakteknya setelah nonton ini langsung praktek di aplikasi ke dalam tokonya masing-masing ya. Nah, 100.000 toko dari 128.000 itu punya omset sekitar 24 juta per bulan ya. Kalau misalnya dia marginnya 10%, kurang lebih profit bersihnya 2,4 juta ya, lumayan lah ya, hampir mirip UMR. Nah, jadi kalau teman-teman itu serius, minimal dengan berjualan online aja itu udah bisa dapat UMR ya. Ya mungkin ada UMR-nya lebih tinggi dari sana, ya nggak apa-apa, tinggal ditingkatkan. Punya 2 toko udah bisa, ya dapat dapat 2 kali lipat daripada itu. Nah, step ketiga ya, yang ketiga datanya juga bilang ada dari 20.000 toko, ya itu punya omset 24 sampai 48 juta. Nah ini jadi next step lagi, ada toko-toko yang omsetnya lebih besar, dan yang paling terakhir ada 140 toko yang omsetnya 1M. Ya, 1 miliar per bulan, di atas 1 miliar per bulan. Nah, ya tentunya buat teman-teman yang omsetnya sudah 1 miliar ke bulan ya, saya per bulan saya ucapkan selamat ya. Berarti teman-teman itu termasuk top seller ya di dalam marketplace ya, dan harus dipertahankan. Nah, tapi saya ingin memotivasi buat teman-teman yang baru mulai jualan. Ya. Ini Indonesia pasarnya luas, dan saya yakin sejak pandemi kue jualan online, kue pasar online di sini ini semakin besar ya. Jadi teman-teman di sini hanya perlu fokus ya, hanya perlu praktek dari tips-tips yang akan kita share di sana. Saya yakin dari tokonya baru buka ya, kita akan next step ke pecah telur ya. Dari pecah telur kita usahakan supaya konsisten mendapatkan order hari demi hari. Nah, ya nanti setelah itu semakin besar ya, sudah mulai bisa hire karyawan ya, sudah bisa hire tim yang akan membantu teman-teman dalam berjualan ya. Setelah itu kita akan bisa punya brand sendiri dan bisa jadi official store seperti official di Tokopedia atau Shopee Mall atau official di Lazada atau Buka Mall ya. Jadi teman-teman nanti sudah punya brand sendiri dan bisa bertambah besar, dan itu adalah harapan saya buat teman-teman yang nonton di sini. Nah, saya akan kasih tips ya di tahun 2021 ya buat teman-teman. Bagaimana sih caranya bisa sukses ya, terutama untuk tetap konsisten berjualan ya. Yang pertama, kita bisa sukses kalau kita berjualan sesuai dengan hobi kita ya. Apa sih hobi teman-teman ya? Misalnya ada yang hobi di sini hobi mancing ya, ada yang hobi mancing dan memang suka mancing ya sebagai hobi. Nah, kenapa nggak teman-teman coba untuk menjual perlengkapan pancing? Karena sekarang olahraga itu lagi naik sekali, hobi itu lagi naik sekali, terutama hobi yang memang bisa dilakukan di rumah ya, seperti piara ikan ya, piara binatang-binatang ya, kucing, segala macam perlengkapannya itu lagi bagus sekali sekarang penjualannya di online. Nah, kenapa nggak coba kita explore ya, hobi kita apa? Yang suka mancing boleh jual perlengkapannya, yang suka piara
ikan tuh bisa dijual, misalnya yang suka cupang bisa dijual perlengkapannya, obatnya dan lain-lain ya, atau akuariumnya. Yang suka baca buku kayak Om Botak ya. Nah, kita juga dari pertama kali berjualan itu kita berjualan sesuai dengan hobi ya. Jadi saya itu dulu pada waktu memulai tahun 2011 sampai 2015 itu saya menjual barang-barang yang memang kita suka ya. Saya jual buku dan memang sampai sekarang kita menjadi toko buku karena saya suka baca buku. Jadi pertama kali jualan itu adalah buku-buku bekas koleksi daripada saya sendiri. Ya, saya dulu punya koleksi banyak buku bekas, komik bekas di rumah ya, karena saya sama adik-adik saya tadinya mau kita loakin, tapi karena sayang kalau diloakin kan nggak ada harganya, akhirnya kita memutuskan untuk coba pasang di online dan ternyata laku ya. Ketika laku akhirnya Om Botak mulai belanja lagi. Kita belanja dari pedagang ya, pedagang untuk kita jual lagi secara online. Dan akhirnya itu yang tadinya ingin kosongin lemari buku koleksi di rumah, akhirnya saya punya buku jauh lebih banyak daripada yang pernah saya punya sampai sekarang ya. Jadi akhirnya keterusan ya, itu hobi yang keterusan jadikan bisnis, dan itu saya enjoy karena saya melakukan itu sebagai hobi. Istilahnya kalau kita udah hobi, laku atau nggak laku seneng karena kan kita jalanin hobi ya. Dan waktu kita hunting barang, waktu kita beli, itu jadi suatu fun tersendiri. Nah, jadi buat teman-teman supaya jualan yang nggak berat tahun 2021, pilihlah barang-barang yang memang teman-teman suka, yang teman-teman memang enjoy ya, supaya kita itu bisa survive ya. Minimal kalau kita menekuni ya detail daripada hobi kita ini bisa lakukan dengan enjoy. Dan orang yang enjoy sama enggak, itu akan kelihatan sekali bedanya. Ya, akan kelihatan sekali bagaimana ketika melayani customer, jawab chatnya seperti apa, itu pasti akan kelihatan beda sekali. Nah, tips yang kedua ya, yang pertama tadi kita udah ngomong soal hobi. Tips yang kedua, kita ngomong bagaimana caranya supaya survive, itu adalah dengan menggunakan teknik dropship ya. Nah, mungkin di sini sudah banyak yang sudah menjadi dropship, tapi saya akan coba terangkan sekali lagi. Dropship itu bisa tanpa modal sama sekali kalau berjualan di luar marketplace ya. Nah, gimana caranya kita bisa berjualan di luar marketplace ya? Jadi misalnya kita ngambil barang di Tokopedia, ngambil barang di Shopee, kita jual lagi tapi bukan di marketplace ya. Jadi jualnya di grup Facebook, jualnya di WhatsApp, jualnya di Instagram. Kita minta pembeli transfer dulu, baru kita pesankan barang itu di supplier kita, di Tokopedia, di Shopee, dan di tempat-tempat lain ya, supaya mereka kirimkan atas nama toko kita. Nah, itu disebut dropship. Jadi kita jualnya hanya gambar saja, dan memang jualan online seperti itu. Kita nggak jualan barang, tapi kita jualan gambar. Ketika ada orang membeli, ketika transfernya masuk, baru kita pesankan ke supplier untuk dikirim atas nama dari tokonya teman-teman. Nah, itu adalah bagaimana caranya kita bisa survive tanpa modal, kita bisa dropship di luar marketplace ya. Kalau di dalam marketplace, itu memang diperlukan modal, karena kita perlu nalangin dulu duit yang masuk, karena dia kan belinya waktu transfer kan nggak transfer langsung ke kita, tapi transfernya masuk ke dalam rekening escrow daripada marketplace itu sendiri, seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Jadi sampai pesanan itu tiba dan diterima oleh customer dengan baik, baru duit itu cair. Nah, jadi di sana perlu modal untuk diputerin. Minimal diputerinnya itu sama adalah modal kita ya. Jadi kita perlu tunggu ya, paling cepat biasanya 3-4 hari baru modal itu cair ya, dan kita harus punya modal istilah untuk digulung di sana. Nah, itu perlu modal ya. Tapi memang dropship sekarang di tahun 2021 ini memang makin dipersulit ya. Sejak 2020 pun sudah seperti itu. Ya, memang saat ini solusinya adalah dengan menjadi member di Baleo Mall ya. Apa itu Baleo Mall? Baleo Mall adalah marketplace khusus untuk dropshipper ya, yang baru seperti teman-teman. Nah, di sana bukan cuma kita bisa dropship di sesama, misalnya supplier jualan di Tokopedia, kalian juga bisa jualan di Tokopedia ya, sama-sama marketplace. Supplier dari Shopee, kita bisa jualan di Shopee. Tapi caranya gimana? Nah, caranya adalah dengan mengirimkan resi PDF, alamat PDF melalui sistem Baleo
sehingga kalian bisa dropship sama dengan tempat jualan supplier dengan aman ya. Jadi Balio Mall itu adalah marketplace khusus untuk dropshipper. Nah, itu juga cara yang bisa kita lakukan ya. Caranya bergabung tinggal klik nanti link di bawah ini, ada di deskripsi ya. Di sini kalian bisa masuk, dan kalau masuk melalui link di bawah, Om Botak akan kasih bonus ya. Bonus, kita akan mentoring setiap mingguan. Kita akan mentoring setiap minggu buat teman-teman, sampai teman-teman untuk bisa berjualan online ya secara dropship, dan juga kalian juga bisa mendapatkan produk-produk dari Om Botak ini dengan harga lebih murah daripada Om Botak jual di marketplace ya, karena kita di sana bisa kasih diskon minimal 10% ya, bahkan bisa lebih untuk produk-produk tertentu, bisa 20, bisa 30%, supaya teman-teman bisa punya margin lagi untuk berjual barang itu di dalam marketplace ya. Yang minat nanti bisa tinggal cek link di bawah ini, atau tinggal lihat di deskripsi bagaimana sih caranya untuk berjoin menjadi affiliate dari Om Botak untuk masuk ke dalam Balio, dan kita akan mentoring sampai teman-teman bisa ya. Itu adalah 2 tips ya. Mungkin pertama bisa dari hobi, jadi kita bisa mulai dropship di Balio, dan yang ketiga adalah mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu, saya boleh pinjam nih dari kata-kata tagline Tokopedia ya. Teman-teman mungkin udah banyak sekali lihat dari video-video pembelajaran, tapi sampai saat ini belum mulai-mulai ya. Teman-teman bilang andai kalau ya, misalnya teman-teman di sini dibilang enak ya jualan, tapi nggak pernah coba benar-benar, teman-teman belum mulai, itu nggak akan bisa sukses ya. Jadi teman-teman yang saat ini masih nonton, harus mulai. Kapan waktu yang terbaik adalah sekarang ya. Itu aja dari saya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe supaya mendapatkan tips-tips yang terbaru bagaimana caranya berjualan di marketplace. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.